Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Nur Aini, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Purwakarta. Pada video kali ini, saya akan meresum tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada praktik pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Dalam manajemen ASN dijelaskan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kehadiran P3K dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintahan harus berstatus PNS. Yang kedua, peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Antara hak dan kewajiban itu beriringan. Saat kita sebagai seorang ASN melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, maka hak kita akan mengikuti. Perbedaan hak PNS dan P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara itu, P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Lalu kewajiban pegawai ASN. Yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap berperilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi tentang pengaturan perilaku pegawai ASN sebagai pedoman, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, tindakan, birokrasi, dan lain-lain, serta etika birokrasi. Yang terakhir adalah sistem merit. Konsep merit. Konsep merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Demikian resume dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.